Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat bisnis online sekalian, selamat datang di channel saya Belajar Bisnis Online. Di sini bersama saya Marzuki Halim. Izinkan saya berbagi tentang bisnis online, bagaimana belajar bisnis online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya SEO di Shopee ya, yaitu bagaimana caranya agar produk yang kita jual bisa masuk ke halaman satunya Shopee. Ya, bagaimana caranya? Ya, cara agar produk yang kita jual bisa masuk ke halaman satu Google. Oke, yuk kita ulik. Sebelumnya, kita harus tahu bagaimana cara mesin pencari, yaitu Google, melihat produk yang kita jual ya. Yaitu yang pertama, Google itu membaca ya. Yang pertama adalah judul atau title ya. Oke. Yang kedua adalah URL. Yang ketiga di sini adalah deskripsi ya. Nah, jadi untuk masuk ke halaman satunya Google itu yang pertama tentunya kita harus ya membuat judul mengandung kata kunci ya. Nah, jadi judul ini ini harus mengandung kata kunci ya teman-teman. Nah, kata kunci ini bisa kita lihat dari hasil riset ya. Nah, riset kata kunci. Riset itu ada 3 ya. Ada banyak sih ya. Yang pertama bisa dengan Google Suggestion, Google Related Keyword, baru ada keyword tool.io. Yuk kita lihat ya. Pertama untuk riset kata kunci. Kita buka jendela penyamaran baru agar hasilnya lebih relevan ya. Jadi contoh kita ini mau berjualan keju mozzarella teman-teman ya. Kita ketik keju mozzarella. Nah, sini. Jadi yang dimaksud dengan Google Suggestion itu adalah seperti ini. Ketika ini kata kunci, kita klik di samping kata kunci tersebut yang kita ketikkan, nah maka di sini akan muncul suggestion ya. Ini disebut dengan Google Suggestion. Baru yang kedua, Google Related Keyword. Nah, Google Related bisa lihat di paling bawah ya. Di sini ada penelusuran terkait. Nah, di sini ada keju mozzarella di Indomaret, distributor keju mozzarella di Medan, dan lain sebagainya ya. Itu related keyword. Nah, kalau keyword tool.io, kita copy dulu. Kita bisa masuk ke website-nya. Oke. Keyword tool. Oke. Keyword tool seperti ini ya. Nah, di sini kita pilih Google ya. Kita masukkan keju mozzarella. Oke. Ya, di sini ada 218 unique ya keywords. Nah, ini bisa kita pilih. Nah, kita mau pilih mana nih?
Contohnya keju mozzarella yang enak gitu ya. Ada keju mozzarella murah. Ada berbagai macam, ada 218. Nah, saran saya teman-teman sekalian, yang kita jadikan eh, judul ya, yang mengandung kata kunci itu adalah yang persaingannya yang rendah ya. Persaingannya itu yang 500 ke bawah. Itu bagaimana Bang maksudnya? Seperti ini. Contoh kita mau bidik ini ya, keju mozzarella yang enak gitu. Kita masuk ke tab baru, kita coba search. Nah, di sini kan ada 700.000 teman-teman ya. 700.000 pencarian hasil ya dari setelah Google mengcrawling dan mengindexing kata kunci keju mozzarella ini terdapatlah 700.000 hasil. Nah, ini bukan angka persaingan kita, tetapi angka persaingan kita adalah ketika kita ketik all in title (2) seperti itu ya. Jadi dia memfilter kata kunci yang disebut di judul ya, di judul daripada artikel. Nah, di sini ada hasilnya 352 hasil. Nah, jadi usahakan kata kunci yang kita bidik adalah kata kunci yang persaingannya setelah di all in title (2) ini hasilnya 500 ke bawah. Nah, jadi ini bisa ya kita pakai keju mozzarella yang enak gitu ya. Oke. Nah, kita masukin nih di judul ya. Ini saya sudah siapkan halaman Shopee-nya. Kita masukkan kata kunci di sini. Ini kita title cast dulu. Oke. Ya. Nah, itu ya. Lalu teman-teman sekalian, jadi untuk membuat judul itu tidak hanya mengandung kata kunci saja ya, tetapi rumusnya seperti ini ya. Rumus judul produk untuk SEO Shopee. Yaitu pertama, merek plus kata kunci plus ukuran. Ya, seperti itu. Nah, kata kuncinya tadi adalah keju mozzarella enak. Ya. Maka kita harus tambahkan mereknya. Salah satu merek keju mozzarella yang saya jual itu adalah merek Perfetto. Ini ya. Baru merek sudah, kata kunci sudah, baru ukuran. Nah, ukurannya saya ada jual yang ukuran 250 gram. Nah, kenapa sih Bang harus dimasukin ukuran? Iya, biar nanti customer tahu bahwa yang dijual itu yang 250 gram. Kalau kita hanya jual keju mozzarella yang enak, ini jadinya apa ya? Jadinya samar-samar tuh jualannya itu keju mozzarella yang mana? Oh, ternyata keju mozzarella yang Perfetto. Nah, mereknya itu ditaruh di depan. Terus Perfetto yang ukuran berapa? Kan ada yang 1 kilo, ada yang 1/4, ada yang setengah, ya kan? Ada yang kartonan atau 1 kontainer ya. Nah, jadi kita beritahu nih, customer kita bahwa yang kita jual 250 gram. Tidak hanya untuk customer, juga untuk tim kita nanti ketika mau packing. Jadi tim kita tahu tuh yang mau di packing yang ukuran berapa. Oke ya, seperti itu. Baru kita pilih di sini kategorinya. Jika kita klik seperti ini, ya di sini ada saran. Oke, kita tutup lagi tadi sarannya. Nah, di sini ada saran makanan dan minuman, susu dan olahan. Di sini keju. Kita pilih ini saran ini saja ya, karena sudah sesuai. Oke, kita lanjut dahulu. Nah, judul sudah. Baru apa lagi yang mempengaruhi dalam SEO Shopee? Yang kedua, tentunya deskripsi ya. Deskripsi
produk. Nah, di deskripsi produk ini teman-teman, di sini ya, kita masukkan deskripsi yang benar-benar menggambarkan produk yang kita jual. Namun, ya, di deskripsi ini harus ya, pertama deskripsi harus mengandung kata kunci. Ya. Kata kunci kita kan ini tadi ya. Keju mozzarella yang enak gitu ya. Oke. Kita masukin nih di sini di deskripsi. Kan nggak mungkin gini doang ya. Jadi kita bisa pakai teknik copywriting dengan bertanya ya. Cari keju mozzarella yang enak. Oh, seperti itu, tanda tanya. Tanda tanyanya sampai 3 boleh gitu ya. Baru kita tulis lagi contoh ya. Cari keju mozzarella yang enak. Order di toko kami aja yuk gitu ya. Di sini kami menyediakan keju mozzarella yang enak, lezat, dan halal. Nah, baru di sini kita buat penawarannya ya, keterangan produknya. Pertama merek Perfetto. Perfetto. Baru di sini ada kita buat ukuran 250 gram. Baru di sini kita buat lagi kemasan plastik vakum yang tebal dan aman. Baru di sini kita tulis halal. Ya, produk halal. Nah, prinsipnya ikan kakap, ikan gabus ya, makin lengkap makin bagus. Oke? Karena ikan gabus, ikan mujair udah bagus nanti cepat cair ya. Asalkan jangan ikan mujair, ikan sembilang. Udah cair, kita pun menghilang. Nggak boleh gitu ya. Oke, jadi deskripsi mengandung kata kunci. Oke, sudah kita buat. Baru tambahkan 5 kata kunci yang berkaitan lainnya. Oke. Di sini kita sudah punya satu kata kunci nih, keju mozzarella yang enak. Kita tambahkan lagi nih 5 kata kunci yang berkaitan. Nah, di sini ya. Di sini kan kita bisa pilih nih, 5 aja ya. Ini 1. Ini 2. Baru mana lagi ya? Yang berkaitan ya. Ini 3. Boleh. Ini keju mozzarella asli boleh ya. Keju mozzarella aman untuk ibu hamil, nggak berkaitan ya. Keju mozzarella bubuk nggak berkaitan dengan dagangan kita. Nah, kita bisa pakai ini nih, keju mozzarella bagus. Oke, sudah 5 ya. Di sini kita lihat ada datanya sudah 5. Kita klik sekali, kita pilih nih, copy to clipboard. Oke. Lalu kita pastikan nih di bawah ini. Terus, oke, kita titik. Kita naikin, kasih koma, naikin, kasih koma, naikin, kasih koma, naikin, kasih koma. Oke. Kan nanti customer, calon pembeli kan bingung nih, loh kok ada kayak gini ya, ini maksudnya apa ya? Nah, kita bisa kasih keterangan di sini ya. Biasanya saya suka pakai gini, pencarian terkait gitu ya. Nah, ini untuk apa Bang? Ya ini agar nanti kita di dalam SEO kita tidak hanya satu kata kunci aja, tetapi kita sudah bisa punya 1 ditambah 5 jadi 6 kata kunci. Oke. Nah,
Ini deskripsinya gini aja Bang, boleh ditambahin lain nggak? Boleh ya, makin lengkap makin bagus ya kan. Kita mau gunakan teknik copywriting boleh. Ada bonusnya di sini boleh. Ada testimoninya lebih bagus. Ada garansinya makin mantap ya kan. Ada call to actionnya ya kan. Ya, call to actionnya yuk beli sekarang sebelum kehabisan. Nah, boleh ya kan? Call to action. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, di deskripsi juga, tadi deskripsi mengandung kata kunci, tambahkan 5 kata kunci lainnya, kita tambah baru yang ketiga, tambahkan 10 hashtag ya. Nah, nyari hashtagnya gimana Bang kalau untuk keju mozzarella ini contohnya? Gampang ya, kita balik lagi ke keywordtool.io. Di sini kan kita tadi ada di tab Google nih. Kita pindah nih ke tab YouTube, bukan. Bing, bukan. Ke tab yang Instagram, ya. Tab Instagram. Ini kata kuncinya keju mozzarella. Nah, di sini ternyata ada 100 nih. Unique hashtag ya. Kita pilih 10 ya. Oke. 1, 2, mana lagi? Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang berkaitan ya teman-teman. 9, oke ini low fat boleh deh. 5, 10. Oke, kita copy lagi. Copy to clipboard. Kita pastikan di bawah ini. Oke, sudah jadi nih 10 hashtagnya. Oke, itu dia ya. Simple aja agar kita masuk ke halaman 1 Google. Kita perhatikan pertama, judul harus mengandung kata kunci ya, rumusnya seperti ini, merek plus kata kunci plus ukuran. Yang kedua deskripsi ya, deskripsi harus mengandung kata kunci, tambahkan 5 kata kunci lainnya, tambahkan 10 hashtag. Adapun yang ketiga ya, yaitu URL. URL ya, jadi URL ini harus juga mengandung kata kunci ya. Nah, nanti setelah ini kita posting, tentunya nanti akan terbuat sendiri ya, terbuat sendiri URL-nya itu sesuai dengan judul yang kita tuliskan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini mungkin tidak saya lanjutkan lagi karena saya rasa cukup 3 hal ini saja yang kita lakukan. Setelah itu kita simpan ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau doa lainnya sesuai dengan ajaran agama kita ya teman-teman. Oke, sampai situ saja video tutorial SEO untuk Shopee kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman ingin mendukung saya dalam mengembangkan channel belajar bisnis digital ini dan ingin mendapatkan pembelajaran lainnya, silahkan like dan subscribe channel saya ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya dengan membuatkan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.